Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ato dengan Bapak siapa, Pak? Ya, Bapak Supardiono. Oke, Bapak Supardiono, usianya berapa, Pak? Ya, 37 tahun, Pak. Oh, 30 tahun, ya. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada area kulit Bapak pada untuk penyakit Moebius Hansen. Apakah Bapak sebelumnya bersedia? Iya, Pak, saya bersedia. Baik, silakan. Setelah ini Bapak bisa duduk di kursi yang sudah saya sediakan sembari saya untuk cuci tangan dan mempersiapkan alat. Silakan, Pak. Iya, Pak. Yes. Baik, sebelumnya saya sudah cuci tangan. Untuk persiapan alat yang digunakan nanti ada tabung reaksi, di mana ada suhu panas, ada suhu dingin. Lalu selanjutnya sudah ada tisu yang sudah dipilinkan di bagian ujungnya. Lalu ada ballpoint. Lalu juga sudah ada jarum lancip pangkat tumpul. Baik, kita mulai pemeriksaannya ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita lakukan inspeksi pada area kepala terlebih dahulu. Bapak silakan bisa ditutupkan bagian bola matanya. Oke, kita inspeksi dari arah depan, di mana tidak ada ketutupan mata yang berbeda, lalu seimbang. Lalu kita lihat juga dari arah sampingnya juga untuk memastikan daerah matanya. Selanjutnya di bagian hidung tidak ada tanda-tanda epistaksis atau hidung pelana. Lalu selanjutnya di bagian kulit area mukanya tidak ada tanda-tanda hipopigmentasi, eritem, plakat maupun nodul dan ulkus. Selanjutnya mohon maaf bisa dijulurkan lidahnya, Pak. Oke, untuk bagian lidahnya tidak ada ulkus maupun nodus. Lalu silakan Bapak bisa didangakkan kepalanya. Oke, untuk area di daerah leher tidak ada pembesaran dari kelenjar getah bening atau limfadenopati. Lalu bisa diturunkan kembali Pak kepalanya. Untuk daerah rambut tidak ada tanda-tanda kebotakan, alopecia maupun madarosis. Lalu selanjutnya Bapak bisa menoleh ke bagian kanan. Baik, selanjutnya kita mulai pemeriksaan pada area nervus auricularis magnus, di mana untuk nervus auricularis magnus kita lakukan pada bagian menyilang dari musculus sternocleidomastoideus. Mohon maaf Bapak, bisa diturunkan sedikit untuk jaketnya, bisa dibukakan. Oke, cukup. Permisi ya Pak, saya mulai pemeriksaan inspeksinya dan juga palpasi. Di sini kita lakukan pemeriksaan nervus auricularis magnus, di mana untuk posisinya dia bersilangan dengan sternocleidomastoideus. Di sini tidak ada tanda-tanda adanya pembengkakan pada nervus auricularis magnus. Mohon maaf, Bapak, bila saya tekan apakah terasa sakit? Tidak, Pak. Baik, tidak ada rasa sakit pada nervus auricularis magnus. Lalu juga tidak ada tanda-tanda inflamasi atau panas atau yang lainnya. Juga tidak ada tanda-tanda kulit kering dan juga tidak ada tanda-tanda nyeri. Lalu selanjutnya kita bandingkan dengan sisi kontralateralnya. Bapak bisa menoleh ke bagian sisi lainnya, Pak. Sama halnya untuk nervus auricularis magnus, kita lakukan pada daerah leher yang satunya untuk membandingkan. Mohon maaf, untuk ini apakah Bapak terasa nyeri? Enggak, Pak. Oke, untuk pemeriksaannya juga tidak ada nyeri pada sisi kontralateralnya. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan nervus ulnaris di bagian ekstremitas atasnya. Oke, Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus peroneus lateralis, di mana nervus peroneus nervus ulnaris di bagian ekstremitas kita lakukan pada regio antebrachii, di mana untuk nervus ulnaris kita bisa raba di bagian os ulna atau di bagian medial dari tubuh. Mohon maaf, ini Bapak bisa difleksikan atau ditekukan tangannya sekurang lebih sudutnya 60 derajat ya Pak. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kita lakukan palpasi pada bagian nervus ulnaris. Lalu kita cubit-cubit. Mohon maaf, ini apakah terasa nyeri Pak? Tidak, Pak. Oke, untuk nervus ulnarisnya tidak ada rasa nyeri, tidak ada pembengkakan, tidak ada ulkus, tidak ada papul, tidak ada eritem.
Lalu juga tidak ada penebalan kulit, juga tidak ada rasa kekeringan pada kulit. Selanjutnya tak lupa juga kita lakukan pemeriksaan pada sisi kontralateralnya di bagian nervus ulnaris pada sulcus nervi ulnarisnya. Biasanya dalam istilah anatomi sulcus nervi ulnaris ini bisa disebut dengan tulang ketawa karena bila terhantam oleh suatu benda bisa menyebabkan suatu daya listrik atau daya kejut. Lalu kita lakukan cubitan juga. Sebelumnya apakah terasa sakit, Pak? Tidak, Pak. Oke. Kita interpretasikan ternyata juga tidak ada perbedaan dari sisi kontralateralnya juga. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada nervus peroneus lateralis. Baik, di sini kita lakukan pemeriksaan selanjutnya pada area persarafan pada regio cruris. Selanjutnya kita lakukan pada nervus peroneus lateralis, di mana untuk nervus peroneus lateralis dia akan mensarafi pada bagian kaki dan juga telapak kaki, di mana untuk nervus peroneus fibularis bisa kita raba di bagian lateral dari tubuh di bagian sini. Posisi pasien disuruh untuk duduk secara rileks, lalu kita lakukan pemeriksaan. Kita cubit-cubit, lalu sebelumnya apakah ini terasa sakit, Pak? Tidak, Pak. Oke, pada nervus peroneus fibularis pada pasien tidak ditemukan adanya tanda nyeri, tidak ada tanda-tanda inflamasi, tidak ada pembengkakan kulit, tidak ada papula, eritem, nodul, lalu juga tidak ada area kering pada kulit. Oke, selanjutnya kita lakukan pada sisi kontralateralnya, sama hal prinsipnya pada nervus peroneus lateralis. Kita cubit-cubit pada area sekitar. Apakah sakit, Pak, bila saya beginikan? Tidak, Pak. Oke, untuk interpretasinya juga tidak ada rasa nyeri pada bagian nervus peroneusnya. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan sensorik, otonom dan juga motorik pada area persarafan yang sudah kita lakukan pemeriksaan fisik di awal. Selanjutnya kita lakukan tes sensorik pada area persarafan pada pasien, di mana kita menggunakan alat bantu seperti ada tisu yang sudah kita pilihkan di ujungnya, lalu ada jarum lancip pangkat tumpul, sudah ada tabung reaksi panas dan juga sudah ada tabung reaksi dingin. Baik, di sini sudah ada tabung reaksi suhu panas dan juga suhu dingin. Nanti kita edukasi kepada pasien untuk persamaan persepsi, di mana nanti kita dekatkan pada area kulitnya, apakah pasien bisa merasakan atau tidak. Selanjutnya di sini juga sudah ada kapas yang sudah dilancipkan bagian ujungnya untuk tes perabaan pada kulit, apakah sensoriknya masih berfungsi atau tidak. Lalu yang terakhir ada jarum lancip pangkat tumpul yang sebelumnya sudah kita sesuaikan dengan tangan kita, apakah menyakiti pasien atau tidak, gunanya untuk tes nyeri pada area persarafan kulit pasien. Baik, kita mulai pemeriksaannya, Pak. Sebelumnya Bapak bisa dipejamkan matanya. Baik, di sini saya akan langsung mulai pemeriksaannya ya, Pak. Iya, Pak. Mohon maaf, Bapak bisa menoleh ke kanan. Mohon maaf, ini terasa apa, Pak? Enggak. Ini tidak terasa, Pak. Iya. Baik. Lalu untuk yang ini terasa atau tidak? Enggak, Pak. Oke. Lalu kita interpretasikan ternyata pada pasien tidak ditemukan rasa. Selanjutnya kita lakukan tes sensorik untuk perabaan. Bapak bisa pejamkan matanya. Bisa menoleh di sebelah kanan, Pak. Sebelumnya ini apakah Bapak terasa? Tidak, Pak. Tidak terasa ya, Pak? Iya, Pak. Oke, untuk tes sensorik pada area nervus auricularis magnusnya juga tes perabaannya tidak terasa. Selanjutnya kita lakukan tes nyeri pada area sensorik Bapak pada nervus auricularisnya. Sebenarnya sudah kita taruh di bagian kulit kita agar tidak menyakiti pasien. Bapak ini sakit, Pak? Tidak, Pak. Oke, tes nyerinya juga tidak terasa. Berarti untuk tes sensorik didapatkan pada area nervus auricularis magnus ternyata negatif karena Bapak tidak bisa merasakan sensoriknya.
Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan selanjutnya pada tes sensorik. Sebelumnya ini apakah Bapak terasa Pak? Terasa, Pak. Oke, dirasakan apa Pak? Ini panas, Pak. Panas di bagian Sini. tangan gitu Pak? Tangan. Oke, selanjutnya kalau ini terasa atau tidak Pak? Terasa, Pak. Yang dirasakan apa? Dingin. Di bagian? Bagian tangan. Oke. Oke, selanjutnya ini terasa atau tidak Pak? Terasa, Pak. Apa yang dirasakan? Ini panas, Pak. Oke, panas. Lalu ini juga sama atau tidak? Sama, Pak. Yang dirasakan apa? Panas juga. Di bagian mana Pak? Bagian kaki. Oke. Terus ini Rasa, Pak. Rasa. terasa apa? Dingin, Pak. Oke. Di bagian? Bagian kaki. Selanjutnya kita lakukan pada sisi kontralateralnya. Ini terasa Pak? Terasa, Pak. Apa yang dirasakan? Panas. Oke. Di bagian mana Pak? Bagian tangan kiri, Pak. Oke. Kalau ini Itu rasa, Pak. yang dirasain apa? Panas di bagian kaki kiri. Oke. Oke. Terus selanjutnya kalau ini Terasa, Pak. yang dirasain apa? Rasa dingin di kaki, Pak. Oke. Terus kalau yang ini Ini terasa juga, Pak. di bagian mana? Bagian tangan kiri. Oke. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan perabaan pada nervus lainnya. Ini terasa atau tidak? Terasa, Pak. Oke, kalau lalu selanjutnya kita lakukan pada sisi kontralateralnya. Ini terasa atau tidak? Terasa, Pak. Di bagian mana? Bagian tangan kiri. Oke. Terus kalau ini teraba atau tidak? Terasa, Pak. Di bagian mana? Bagian kaki kiri. Ini di bagian mana? Bagian kaki kiri juga, Pak. Oke. Kita lakukan pada sisi kontra. Ini teraba atau tidak? Teraba, Pak. Di bagian mana? Di bagian kaki kanan. Oke. Ini terasa nyeri atau tidak, Pak? Nyeri, Pak. Di bagian mana? Bagian tangan kanan. Oke, kalau ini Nyeri juga, Pak. Bagian kaki kanan. lalu selanjutnya kita lakukan pada sisi kontralateralnya. Ini. Terasa, Pak. Nyeri gitu. Oke, kalau ini Iya, terasa juga, Pak. ya kesimpulannya untuk tes sensorik normal pada nervus ulnaris dan juga nervus peroneus lateralis, sedangkan pada nervus auricularis magnus didapatkan negatif untuk tes sensoriknya dikarenakan tidak terasa adanya suhu, raba dan juga nyeri. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan otonom pada nervus auricularis magnus karena dicurigai di sini adanya area kerusakan pada saraf. Kita lakukan tes otonom yaitu menggunakan spidol atau kita sebut dengan tes Gunawan. Kita curigai apakah di sini ada lesi atau tidak. Apabila positif tes ini, ternyata pasien dapat mengeluarkan keringat dan itu tandanya normal. Apabila pasien tidak mengeluarkan keringat, dicurigai adanya kerusakan pada saraf. Kita tarik pulpen dari area yang dicurigai sampai area kulit normal. Lalu kita tunggu beberapa saat. Ternyata di sini tidak ada tanda-tanda keringat yang keluar atau ditemukan dengan tanda pulpen tidak mengalami blobor atau terurai. Baik, selanjutnya kita lakukan tes terakhir yaitu tes motorik. Kita lakukan pada nervus ulnaris di mana posisi tangan pasien begarkan di atas dari tangan pemeriksa, di mana nanti kita akan memegang pada area sini. Lalu pasien disuruh untuk abduksi dan adduksi pada bagian kelingking atau nerve digiti minus. Silakan Bapak bisa dibegarkan dari dalam keluar. Oke, ternyata nervus ulnaris normal didapatkan, pasien masih bisa untuk dibuka dan menutup kelingking. Tes motorik selanjutnya pasien disuruh untuk menahan adanya tekanan dari pemeriksa. Silakan tahan ya Pak. Di sini untuk
nervus ulnaris dari pasien masih normal, ditandai pasien masih bisa menahan. Lalu kita lakukan pada sisi tangan yang satunya atau kontralateral. Oke, selanjutnya untuk nervus medianus kita lakukan tes motorik, di mana untuk ibu jari pasien disuruh untuk mendekati area telunjuk dari pasien. Silakan, Pak. Ya, masih normal. Lalu selanjutnya kita lakukan tes motorik selanjutnya, di mana pasien untuk bisa menahan dari ibu jarinya. Di sini pasien juga masih bisa menahan kekuatan tahanan dari pemeriksa. Oke, selanjutnya kita lakukan tes nervus radialis, di mana nervus radialis nanti pasien disuruh untuk mengepalkan tangannya. Lalu pasien bisa digerakkan dari atas ke bawah untuk tangannya, Pak, seperti mengegas motor. Silakan, Pak. Ya, masih normal ya, Pak. Lalu selanjutnya kita lakukan tes motorik selanjutnya, di mana pasien disuruh untuk menahan. Coba bisa dinaikkan, Pak. Ya, pasien ternyata masih bisa menahan ya untuk kekuatan dari pemeriksa. Lalu kita lakukan pada sisi kontralateralnya juga. Selanjutnya untuk tes motorik terakhir pada nervus peroneus atau nervus fibularis lateralis, kita posisikan pasien duduk secara normal. Lalu selanjutnya pasien bisa disuruh untuk hiperekstensi pada bagian kakinya atau bisa posisi seperti menungkak. Silakan, Pak. Oke, masih normal. Lalu selanjutnya pasien disuruh untuk posisi ekstensi atau posisi menungkak. Lalu kita tahankan. Di sini ternyata pasien masih bisa menahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemeriksaan pada area persarafan pada nervus pada saraf Bapak sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Didapatkan tadi pada nervus auricularis magnus. Untuk tes sensoriknya ternyata negatif karena pasien tidak bisa merasakan berbagai macam tes yang sudah dilakukan. Namun untuk area lainnya sudah bisa masih bagus dan masih normal. Terima kasih, Pak, atas perhatiannya. Sebelumnya saya cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.